Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita sudah memasuki bagian ketiga dari novel yang berjudul Istri 100 kg karya Ilyas One. Hinaan Adam. Kalau kamu punya uang itu cuma untuk memanjakan perut, tapi Claudia akan memanjakan tubuhnya yang indah. Dia akan menghabiskan semua uang yang aku berikan untuk ke salon dan membeli baju-baju mahal agar dia menjadi lebih cantik, bukan seperti gajah, sindirku dengan tersenyum jumawa. Kulihat Ayu menghentikan aktivitasnya mengatur semua bahan makanan di kulkas. Dia juga terlihat meremas kedua tangannya yang putih tapi bulat-bulat. Dia memang cantik, tapi sayangnya dia tidak menyayangi dirinya sendiri. "Maksud kamu apa, Mas?" tanya Ayu yang kini sudah berdiri di depanku. Ternyata selain jelek, kamu juga bodoh ya. Kamu tahu kenapa sampai detik ini aku tidak menyentuhmu? Itu karena aku tidak berselera melihat tubuh yang didominasi oleh lemak. Ayu mulai terlihat meremas baju yang dipakai. Matanya berembun seperti mau menangis. Tapi itu sama sekali tidak membuatku kasihan padanya. Yang ada, aku bertambah bosan melihatnya yang cengeng. "Sini, biar aku perjelas." Aku menarik tangannya dan menariknya kuat menuju ke kamar. Untung saja Mbok Darmi tidak di rumah karena dia izin untuk mengunjungi anaknya. Kalau tidak, aku bisa dilaporkan sama papa mertua. "Lihatlah," aku menariknya ke depan cermin agar dia sadar diri. Ayu terlihat menatap dirinya melalui pantulan cermin. Bahkan saat ini dia sudah menangis. "Kamu lihat kaki-kaki yang harusnya jenjang. Lihat juga lengan kamu yang penuh dengan gelambir lemak. Dan perut kamu persis seperti balon yang akan segera meledak. Kamu kan punya uang, tapi uang kamu hanya kamu gunakan untuk memanjakan perut kamu yang seperti Gucci itu. Kalau kamu berjalan ke atas podium, itu yang pertama kali akan terlihat ya perut kesayangan kamu. Kamu bandingkan dong kamu dengan Claudia. Dia itu cantik, pintar merawat diri. Jadilah seperti dia jika kamu ingin aku sentuh." Makiku kesal. Baru kali ini aku mengeluarkan semua unek-unek yang selama ini aku pendam. Seharusnya dia sadar diri. Siapa dia yang mau menjadi istri seorang Adam Malik? Dia bahkan tidak pantas untuk menjadi pembantu untukku, apalagi istri. "Jangan bisanya nangis. Kamu dengar gak yang aku bilang tadi?" bentakku lagi. "Harusnya kamu sadar. Kamu itu gak pantas jadi istriku. Aku juga tidak pernah menganggap kamu sebagai istri. Dengar ya. Kamu itu sebenarnya cantik. Setidaknya kamu bisa mendapatkan laki-laki lain setelah aku menceraikan kamu," gumamku, dan segera berlalu ke kamar mandi. Kami memang tinggal di satu kamar, tapi aku lebih memilih untuk tidur di sofa daripada aku tidur berdampingan dengan gajah bengkak yang ada besoknya aku ditemukan tidak bernyawa karena tertindih oleh dia. Semoga saja dia mengerti posisinya. Dan semoga dia juga mengerti jika aku tidak pernah menginginkan dia menjadi istriku. "Kamu gak masak?" tanyaku ketika menemuinya di dapur. Pagi ini aku harus pergi lebih cepat ke kantor karena aku harus menemui Claudia terlebih dahulu. Aku takut dia marah dan memutuskan hubungan denganku. Aku tidak ingin kehilangannya. "Enggak," jawabnya singkat. "Biasanya dia akan memasakkan makanan untukku. Walaupun kami memiliki pembantu, tapi Ayu tidak akan lepas tangan dalam mengurusi semua keperluanku. Untuk sarapan dia sering memasak nasi goreng seafood kesukaanku. Tapi sepertinya pagi ini aku harus sarapan di kantor." "Yaudah, kalau begitu ambilkan sepatuku. Aku buru-buru," ucapku sambil duduk di kursi menunggu Ayu mengambilkan sepatu kerjaku seperti biasa. "Aku gak bisa, aku sibuk," jawabnya singkat. Tapi mampu membuatku heran. Kenapa dengannya? Apakah pernyataan aku semalam itu membuatnya marah? Kenapa dia mesti marah? Padahal yang aku katakan semalam adalah fakta. "Kamu jangan membantah ya kalau aku nyuruh. Ingat, aku itu suami kamu. Jadi kamu gak boleh ngebantah semua perintahku." Sungutku geram melihat tingkahnya yang keterlaluan. "Maaf mas, aku gak pernah kamu anggap sebagai istri. Untuk apa aku harus membuang tenagaku untuk melayani kamu?" ujarnya tanpa melihat ke arahku. Dia hanya fokus dengan layar pipih di tangannya. Entah apa yang dia lihat di sana. "Berani ya kamu ngebantah sekarang? Kamu mau kita pisah dengan pernikahan yang baru beberapa minggu ini? Kamu gak takut mama kamu malu di depan teman-teman arisannya? Anak gadisnya diceraikan oleh suaminya karena terlalu gendut?" tantangku. Ayu terlihat menghentikan aktivitasnya menekuni ponsel. Mungkin dia mulai khawatir karena pasti dia tidak mau mamanya malu di depan teman-teman sosialita karena anaknya ditinggal karena berat badannya yang seperti gajah.
Cepat ambilkan sepatuku, seruku lagi padanya. Aku tersenyum sinis sambil membayangkan betapa bahagianya hidupku sekarang punya pembantu gratis. Enggak, aku nggak mau. Terserah kamu mau pisah kek. Enggak kek, aku tetap nggak mau ngelayani kamu lagi sampai kamu bisa menganggap aku istri kamu. Tegasnya lagi. Kembali dia melihat benda pipih itu lagi tanpa memperdulikan aku yang sudah sangat muak dengan sikapnya itu. Sini ponsel kamu. Gak sopan suami ngomong kamu malah lihat ponsel. Kamu lihat apa emangnya? Aku merampas ponsel miliknya dan melihat apa yang membuat Ayu sampai mengacuhkanku seperti ini. Padahal pas pertama menikah, dia sangat penurut dan perhatian. Walaupun aku selalu membentaknya dan masih berhubungan dengan Claudia. Hahaha, tawaku pecah ketika melihat layar ponsel milik Ayu. Ternyata dari tadi, dia melihat cara-cara agar menjadi langsing. Dan dia juga sempat mendownload beberapa video senam untuk orang yang sedang melakukan diet. Apaan sih? Sini HP-ku? Teriak Ayu dengan cepat menyambar ponselnya yang aku pegang. Tapi sayangnya, dia tidak akan bisa mengambilnya. Tinggi badanku dengannya sangat jauh. Hahaha, bentar. Aku belum habis lihat. Ucapku tertawa terbahak-bahak. Aku tidak habis pikir dengan jalan pikiran gajah bengkak ini. Mana bisa dia menurunkan berat badan yang lemaknya saja sudah mendarah daging di tubuhnya. Nggak lucu tahu nggak? Bentaknya sambil berusaha merebut ponselnya lagi. Nih, jangan sentuh-sentuh. Nanti yang ada lemak kamu nempel lagi di sini. Ejekku sambil menyodorkan ponselnya. Ayu terlihat sangat marah dan kesal karena sikapku. Biar saja, aku ingin dia saja yang menggugat cerai. Biar aku tidak kelihatan bersalah di depan semua orang. Dengar ya, kamu itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Claudia. Jadi jangan ngimpi buat kurus. Haha. Ejekku lagi disertai tawa mengejek. Aku bahkan sampai sakit perut mentertawakan si gajah bengkak ini. Jangan pernah bandingkan aku dengan wanita murahan itu, Mas. Aku jauh lebih baik dari dia. Teriak Ayu marah. Aku pun langsung terdiam ketika Ayu menyebut Claudia wanita murahan. Jaga omongan kamu. Kamu gak tahu siapa Claudia. Dia bahkan tidak mau aku sentuh karena kami belum menikah. Tegasku dengan menunjuk dengan jariku ke arah wajahnya. Kamu tidak tahu siapa dia? Jawab Ayu menggeleng kuat. Bola matanya menunjukkan amarah yang terpendam dalam. Diam! Teriakku di depan wajahnya. Ayu sedikit kaget dengan ucapanku, namun hanya sebentar. Kemudian dia kembali tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Dia memang mampu mengontrol emosinya. Itu menjadi satu nilai plus untuknya. Jangan pernah menjelek-jelekan Claudia lagi. Kalau tidak apa? Tantang Ayu dengan melihat ke arahku. Aku menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Aku juga harus meredam emosiku. Jangan sampai aku telat ke tempat Claudia hanya gara-gara si gajah bengkak ini. Kamu tidak akan pernah sama dengan Claudia, ingat itu, kecamku lagi. Terserah, aku hanya ingin menurunkan berat badanku, Mas. Jika orang-orang menurunkan berat badannya untuk dirinya sendiri, aku menurunkan berat badanku untuk kamu. Aku ingin mempertahankan rumah tangga kita, Mas. Setelah mengucapkan itu, Ayu langsung pergi dari hadapanku. Aku sedikit tercengang dengan ucapannya barusan. Apa dia sangat mencintaiku? Apa kamu sangat mencintaiku, Ayu Pratama? Kenapa kamu sangat ingin mempertahankan rumah tangga tanpa dasar cinta? Tanyaku ketika dia sudah sedikit menjauh dariku. Langkahnya terhenti saat mendengar pertanyaan dariku. Kemudian dia berbalik menghadap ke arahku. Matanya terlihat sembab. Wajahnya yang putih terlihat memerah. Dia terlihat sangat kacau. Ada Malik, aku mencintaimu dari dulu hingga saat ini dan sampai selamanya. Aku sangat mencintaimu. Ucapnya dengan suara parau khas orang menangis. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik pergi masuk ke dalam kamar kami. Aku sedikit tercengang mendengar penuturannya barusan. Kata-kata itu sepertinya sudah sangat sering aku dengar. Ini seperti deja vu. Aku seperti pernah berada di dalam posisi ini dengannya. Tapi di mana dan kapan aku tidak tahu. Kata-kata itu terus terngiang di dalam kepalaku. Drrrr. Hingga ponselku bergetar baru aku tersentak sadar dari lamunan. Ternyata Claudia yang menelpon. Halo, ucapku ketika sambungan telepon terhubung. Sayang, kamu kemana saja? Aku tunggu di rumah ya. Ucap Claudia manja. Gak bisa sekarang sayang, nanti sore ya. Waktu aku pulang dari kantor, soalnya aku udah telat ini. Bujuku agar Claudia tidak marah. Kamu pasti habis berduaan sama si gajah bengkak itu ya? Rajuk Claudia. Ya enggak lah sayang. Ya udah ya, aku udah telat ini. Nanti sore kamu siap-siap, aku jemput. Kita makan malam di luar, rayuku lagi. Beneran ya janji?
Iya janji, ya udah, see you baby. Setelah mematikan sambungan telepon aku segera memakai sepatu dan bersiap untuk pergi ke kantor. Semoga saja nanti malam akan menjadi malam yang indah untukku dan Claudia. Aku akan berusaha menebus kesalahan yang aku perbuat tadi malam.